Beyond Time, bab 915-916. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ada yang tidak beres. Di langit di atas Kabupaten Liaoxuan, saat sayap besar Suking memasuki wilayah kabupaten tersebut, mata Suking menyipit. Di sampingnya, ekspresi Erniu yang awalnya ceroboh berubah saat dia bergumam. Bau darah sangat menyengat, hanya kematian 1 juta atau lebih makhluk hidup yang dapat menghasilkan bau seperti itu. 1 juta, Suking dengan waspada mengamati sekelilingnya sebelum menatap ke kejauhan. Dulu, saat pergi ke Flame Moon Mystic Heaven, mereka tidak mengambil rute ini. Alasan mereka memilih rute ini saat kembali adalah karena kehati-hatian, jadi mereka baru memutuskannya beberapa hari yang lalu. Oleh karena itu, Suking dan sang kapten masing-masing mengumpulkan informasi tentang tempat ini. Mereka memiliki pemahaman tentang wilayah ini dan mengetahui bahwa di pinggiran wilayah ini, terdapat beberapa suku asli yang tersebar di sekitarnya. Karena ras-ras ini hidup di zona penyangga antara kedua ras tersebut, mereka biasanya sangat berhati-hati dan memberikan persembahan kepada ras manusia dan ras langit mistik bulan api. Namun, aura berdarah itu kini membuat mereka murung. Aku penasaran apakah itu disebabkan oleh binatang buas atau ras-ras di sini yang membentuk pemandangan berdarah seperti itu. Suking merenung dalam diam, bertukar pandangan serius dengan sang kapten, keduanya merasakan keseriusan di mata masing-masing. Terlepas dari apakah itu binatang buas atau ras-ras yang membentuk aura berdarah ini, itu berarti bahwa perubahan drastis telah terjadi di Kabupaten Liaoxuan dan wilayah itu menjadi tidak aman. Mungkinkah ada dewa atau orang tua yang berencana merampok kita di sini? Sang kapten waspada. Jika memang demikian, mustahil bagi kita untuk mencium bau darah yang begitu pekat di sini. Cara memperingatkan musuh seperti ini sepertinya bukan cara seorang dewa. Suking berbicara dengan suara rendah. Jika itu memang sebuah penyergapan, pasti ada tempat persembunyian, atau mungkin beberapa tindakan perlawanan akan muncul pada saat ini. Namun sekarang, selain bau darah yang menyengat, semuanya tampak normal. Kapten itu mengangguk. Ini juga tidak terlihat seperti cara orang-orang tua itu, ini terlalu kasar. Mereka berdua berdiskusi dan sang kapten merasa bahwa mereka dapat terus maju. Namun, setelah mempertimbangkan dengan saksama, Suking memutuskan untuk berkeliling di wilayah ini. Pada titik ini, mengubah rute berarti mengambil jalan memutar yang memakan lebih banyak waktu dan kemungkinan meningkatkan tingkat bahaya seiring berjalannya waktu. Selain itu, tempat ini tidak jauh dari wilayah umat manusia. Dengan kecepatan mereka akan tiba paling lama dalam 7 hari. Namun, karena dia telah menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dengan kepribadian Suking, dia tentu saja tidak akan langsung terjun ke dalamnya. Setelah mempertimbangkan pilihan mereka segera mundur dari Kabupaten Liaoxuan. Kemudian, dari arah lain di luar kabupaten, mereka bersiap untuk melanjutkan perjalanan dengan hati-hati, berencana menghabiskan waktu 2 hingga 3 kali lebih lama dari biasanya untuk melakukan sedikit jalan memutar. Saat Suking dan sang kapten memilih untuk pergi, di daerah yang tidak jauh dari lokasi mereka, berdiri sebuah kota milik ras non-manusia. Kota ini dulunya milik sebuah suku kecil dan saat ini berada dalam keadaan tertutup rapat, dipenuhi mayat dan darah. Di udara, ekspresi beberapa ahli dari ras ini dipenuhi dengan kengerian, kecemasan, dan keputusasaan. Yang mereka lawan adalah awan serangga yang terbentuk dari kelabang hitam seukuran lengan dengan totem wajah hantu di punggung mereka. Suara-suara mereka bergabung membentuk suara yang sangat melengking dan tajam. Jumlah mereka tidak kurang dari ratusan ribu. Di bawah kepungan mereka, para tetua nihiliti dari ras ini tidak dapat bertahan lama sama sekali. Tak lama kemudian, salah satu dari mereka, yang kultivasinya telah habis, dikerumuni oleh sekelompok serangga berbisa yang menggali ke dalam tubuhnya, mengakibatkan kematian tragis. Di atas mereka, 2 sosok berdiri di langit. Pria dan wanita itu tak lain adalah pemuda bernama Feng dan wanita bernama Lan Yao. Kelabang hitam roh hantu yang dipelihara oleh rekan Taois Feng ini cukup hebat. Dari kelihatannya, tidak akan lama lagi mereka bisa berevolusi menjadi kelabang surga. Lan Yao berbicara dengan tenang.
Feng tersenyum. Saudara Taois Lan, Anda terlalu memuji. Mustahil bagi kelabang hitam ini untuk berevolusi tanpa beberapa ratus tahun. Bahkan jika mereka, raut wajah Feng tiba-tiba berubah dan dia menatap ke kejauhan. Kilatan gelap muncul di mata Lan Yao saat dia berbicara pelan. Saudara Taois Feng, apakah Anda menemukan sesuatu? Bukan apa-apa. Kurasa rekan Taois Lan juga merasakannya, kan? Sebelumnya, karena berjaga-jaga, aku menyebarkan beberapa mata hampa yang kubawa dari tanah suci. Mata ini adalah harta karun rahasia dalam ras kami. Meskipun efek lainnya biasa saja, ia sangat bagus dalam menyembunyikan diri. Sumbernya adalah binatang hampa yang berasal dari zaman kuno. Itu di luar aturan dunia ini, jadi tidak dapat dideteksi oleh penduduk asli di sini. Baru saja, 2 kultivator tingkat rendah asli muncul di jangkauan mata hampa. Feng menyipitkan matanya dan berbicara perlahan. Namun, kedua orang ini cukup berhati-hati. Mereka tidak masuk lebih jauh tetapi memilih untuk pergi. Karena itu, saya tidak mau repot-repot mengalihkan fokus saya untuk menghentikan mereka. Saya harus memprioritaskan persiapan untuk acara penting sekarang. Anggap saja mereka beruntung. Lan Yao tersenyum tipis. Tindakan rekan Taois Feng memang penuh kehati-hatian. Tampaknya kata-kata yang mendorong Yue Dong untuk pergi tadi bukan diucapkan karena Anda menganggap enteng situasi di sini. Feng tidak berkomentar. Mata Lan Yao berkedip dan dia tidak bertanya lagi. Adapun Su Qing dan Erniu, mereka sudah meninggalkan Kabupaten Liaoxuan. Untuk sisa perjalanan, sayap besar nenek tua itu bergerak dalam keadaan kabur di bawah pengaruh mantra Su Qing. Dia sepenuhnya mengaktifkan kekuatan penyembunyiannya dan kecepatannya juga sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Ia melesat tanpa suara di langit. Seperti yang diharapkan, bau darah telah hilang. Namun, keduanya tetap waspada. Begitu saja, beberapa hari berlalu dan perjalanan berjalan damai. Hanya tersisa 3 hari lagi sampai mereka mencapai wilayah umat manusia. Tepat pada saat ini, kabut merah bergolak di cakrawala yang jauh dan aura berdarah itu kembali tercermin dalam persepsi mereka. Selain itu, jelas bahwa formasi tersebut baru terbentuk belum lama dan sedang menyebar saat ini. Ekspresi Su Qing langsung berubah gelap. Mata sang kapten juga berbinar penuh amarah. Keduanya memusatkan kekuatan kultivasi mereka di mata mereka, sambil menatap kabut darah itu. Cahaya biru di mata sang kapten menyebar, sementara mata Su Qing hitam pekat dan terkendali. Tatapan mereka berdua mengandung kekuatan untuk menembus dan menerobos penghalang kabut untuk melihat pemandangan api penyucian di dalam kabut. Itulah, kapten itu berhenti sejenak dan suaranya dipenuhi rasa terkejut. Su Qing juga mengerutkan kening. Melalui tatapan mereka melihat sumber kabut itu. Itu adalah kota milik ras kecil. Kota ini diselimuti kabut darah dan benar-benar sunyi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Yang tersisa hanyalah 99 menara tulang yang ditumpuk oleh mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya. Setiap menara memiliki hampir 10.000 mayat. Ras kecil ini sebenarnya dibantai dan ditumpuk menjadi menara. Terlebih lagi, mata ketiga di dahi setiap anggota klan digali. Bau darah yang menyengat berasal dari ras kecil ini yang memiliki mata ketiga di dahi mereka. Darah yang begitu pekat membentuk kabut darah ini. Pengorbanan darah. Kapten itu bergumam. Jiwa anggota ras ini semuanya telah diekstraksi. Metode pengorbanan darah ini bukanlah seperti ritual pengorbanan kepada dewa, melainkan lebih seperti memurnikan harta karun yang luar biasa kuat. Tatapan Su Qing menyapu seluruh kota saat dia berbicara dengan suara berat. Dari penampakannya, kabut darah di Kabupaten Liaoxuan juga terbentuk seperti ini. Sang kapten mengangguk. Setelah dengan hati-hati mengamati kabut darah itu, dia tiba-tiba berbicara. Namun, kabut darah itu belum hilang. Jelas, orang yang melakukan ini belum menyelesaikan penyempurnaan. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Kita harus terus maju dengan kecepatan penuh dan kembali ke kemanusiaan terlebih dahulu. Tidak perlu bagi kita untuk ikut campur dalam masalah ini. Sang kapten menatap Su Qing. Su Qing tentu saja tidak memiliki simpati yang berlebihan terhadap ras non-manusia. Ketika mendengar ini, dia mengangguk dan menyimpan sayap besarnya. Kemudian mereka mengedarkan basis kultivasi mereka dan melaju ke depan. Pada saat yang sama, di daerah yang tidak jauh dari sini, Feng dan Lan Yao, yang sedang menyempurnakan kehidupan suatu ras asli, melangkah ke dalam kehampaan.
Semua pengorbanan darah telah selesai dan persyaratannya telah dipenuhi. Dengan demikian, tidak akan ada lagi hambatan untuk memasuki tempat itu. Feng menatap panji darah di tangannya. Pada saat ini, secercah kegembiraan yang jarang terlihat muncul di matanya yang muram. 20 juta jiwa, termasuk manusia dan kultivator, terseret ke dalam lautan darah dan mayat. Metode seperti itu, jika digunakan di tanah suci, akan menjadi pantangan besar, mengundang pemusnahan jiwa. Tetapi rekan Taois Feng, dalam mengejar tujuan itu, tampaknya telah mengabaikan kehati-hatian. Lan Yao berbicara dengan tenang. Saudara Taois Lan, Anda tidak perlu mengejek saya. Saya tidak melakukan ini hanya untuk diri saya sendiri. Setelah mendapatkan barang itu, bukankah manfaat yang Anda peroleh juga akan sama besarnya? Lagi pula, di tanah suci, tentu saja aku tidak akan berani melakukan ini. Namun, di sini berbeda. Selain itu, rekan Taois Lan, jangan lupakan perjanjian di antara kita setelah kita berhasil. Jangan mengingkari janji dan tidak menepatinya. Jika tidak, Feng menyipitkan matanya dan menatap Lan Yao. Saudara Taois Feng terlalu curiga. Jika semuanya benar-benar seperti yang Anda katakan, saya tidak akan mengingkari kesepakatan kita. Lan Yao tersenyum tipis. Feng mengangguk. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah muram. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke kejauhan, kilatan dingin terpancar di matanya. Lagi, beberapa hari yang lalu, ketika mereka pertama kali muncul, saya pikir mereka hanya lewat, jadi wajar jika mereka memilih untuk pergi. Tapi sekarang, mereka telah mengubah rute dan muncul kembali. Meskipun mungkin saja mereka benar-benar hanya lewat, ada juga kemungkinan bahwa kedua orang ini memiliki motif tersembunyi. Selain itu, mereka merasakan adanya pengorbanan darah. Sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak akan menyebarkan masalah ini setelah mereka pergi. Feng mengerutkan kening. Dia memang memiliki kepribadian yang mencurigakan sejak awal, dan rencana itu terlalu penting. Melihat seseorang muncul berulang kali, berbagai macam pikiran tak bisa dihindari muncul di benaknya. Akhirnya, kecurigaan itu berubah menjadi niat membunuh. Untuk memastikan tidak ada yang salah, aku akan membunuh kedua nihiliti ini. Membayangkan hal itu, Feng langsung berlari menjauh. Tatapan Lan Yao sedikit berkedip saat ia memilih untuk mengikuti di belakang. Dalam sekejap, keduanya menghilang tanpa jejak. Sehari kemudian, di daerah yang masih berjarak 2 hari perjalanan dari perbatasan umat manusia, langit tiba-tiba gelap di depan Su Qing dan sosok kapten yang melaju kencang. Kilat menyambar dan badai dahsyat muncul begitu saja. Dengusan dingin juga menyusul setelah badai. Kalian berdua, tetap di sini. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Bersamaan dengan munculnya suara itu, seberkas angin dan kilat yang besar menjulur dari badai dan mencengkeram Su Qing dan Erniu. Tangan itu menutupi separuh langit. Bentuknya megah dan dipenuhi kekuatan penghancur. Kemanapun tangan itu lewat, kilat menyambar dengan dahsyat. Su Qing dan sang kapten berhenti. Ekspresi mereka berubah drastis dan mereka mundur, tetapi sudah terlambat. Tangan besar itu mendarat dan langsung melingkupi Su Qing dan Erniu. Setelah mencengkeram mereka, tangan itu meremas dengan kejam. Dengan suara dentuman keras, Su Qing dan sang kapten langsung roboh. Hampir seketika setelah mereka roboh, sebuah suara terkejut terdengar dari tengah badai. Setelah itu, 2 orang keluar. Mereka tak lain adalah Feng dan Lan Yao. Melihat daging cincang yang terlihat di tangan besar angin dan petir, Feng tampak muram. Ini adalah boneka daging, dan bukan tubuh mereka yang sebenarnya. Namun, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa lolos hanya dengan trik sekecil itu? Feng mendengus dingin dan melakukan segel satu tangan. Dia menjadi buram dan muncul di kejauhan sambil terus mengejar. Pada saat yang sama, dalam radius perjalanan setengah hari dari sini, ekspresi Su Qing dan sang kapten berubah. Kedua boneka dagingku telah hancur. Ini berarti mereka memusuhi kita. Kita masih 2 hari lagi dari ras manusia. Kita mungkin tidak akan sampai tepat waktu. Kilatan dingin muncul di mata sang kapten. Su Qing tidak berbicara. Tatapannya menyapu tanah dan tertuju pada sebuah gunung pendek. Dengan gerakan lincah, ia turun dan berdiri di puncak gunung. Dengan lambaian tangannya, untaian jiwa yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan menyatu dengan lingkungan sekitarnya.
Terdapat pula pembatasan yang menyebar dan tersembunyi di sekitarnya. Setelah itu, baju sirah Grand Mystic Heaven muncul di tubuhnya. Bersamaan dengan itu, dia membalikkan tangannya dan sebuah belati merah darah muncul di tangannya. Belati ini diukir dengan pola misterius yang membentuk wajah menyeramkan. Pada saat itu, belati itu muncul dan menggigit telapak tangan Suking. Suking dengan tenang membiarkan wajah jahat itu menelan seteguk darahnya. Setelah menelan darah, wajah jahat itu menampakkan kegilaan dan bersembunyi di dalam belati. Dengan remasan lain, belati itu menyatu dengan telapak tangannya dan menghilang. Hanya suara napas yang terdengar dari telapak tangan Suking. Suara itu berat dan penuh hasrat. Sangat aneh. Pedang pemakan roh itulah yang diberikan kepada Suking sebagai hadiah setelah ia memperoleh gelar Grand Mystic Heaven. Setelah melakukan itu, Suking mengangkat kepalanya dengan tatapan penuh niat membunuh. Karena memang begitu, mari kita bertarung. Sang kapten tertawa sinis dan mendarat di samping Suking. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya biru cemerlang yang menyebar tiba-tiba. Setelah menempuh radius 50 km, benda itu berkedip dan menghilang. Setelah itu, wajah-wajah aneh yang saling tumpang tindih muncul di matanya. Terlebih lagi, untuk pertama kalinya, wajah-wajah itu meninggalkan pandangannya dan muncul di luar, membentuk lebih dari 100 wajah ilusi yang bergerak di sekitar lingkungan dalam keadaan tersembunyi. Setelah itu, dia meninju dadanya. Seketika, raungan dalam yang mengguncang pikiran terdengar dari punggungnya. Sarkoma tumbuh di sana hingga cengkeraman tulang biru merobeknya dari dalam. Ekspresi Suking berubah ketika melihat tangan itu. Dia bisa merasakan bahaya yang dipancarkannya. Genggaman ini bergoyang di udara dan menyembunyikan dirinya. Ini belum berakhir. Sang kapten menggertakkan giginya dan menekan bagian belakang lehernya. Dengan satu tarikan, dia benar-benar mencabut tulang belakangnya. Tubuhnya lemas, tetapi segera kembali tegak, dan seringainya menjadi semakin suram. Adikku, ada sesuatu yang belum kukatakan tadi. Aku mencium aroma harta karun. Baunya enak sekali. Saat sang kapten berbicara, dia menjilat bibirnya dan kegilaan terpancar di matanya. Ketika Suking mendengar ini, hatinya tergerak. Setelah berpikir sejenak, dia melakukan serangkaian segel genggaman. Seketika, bayangan di bawahnya menjadi kabur dan menyebar. Pada saat yang sama, 7 lentera muncul di belakangnya dan langsung menyatu dengan tubuhnya. Lalu dia memejamkan matanya. 2 jam kemudian, Suking membuka matanya. Kegilaan dalam tatapan sang kapten semakin intens. Mereka berdua mengangkat kepala bersamaan dan menatap langit. Di langit, awan merah darah muncul dan berputar ke segala arah. Saat kilat menyambar dan guntur bergemuruh, seorang pria dan seorang wanita berjalan keluar. Kabut merah darah itu bergolak dan membentang sejauh tidak kurang dari 500 km di langit. Kilat menyambar samar-samar di dalamnya, menari-nari seperti ular merah. Ada juga guntur yang bergemuruh seperti raungan dao surgawi, mengguncang dunia. Di bawah kabut darah ini, tanah pun ikut terpengaruh. Bebatuan gunung di sekitarnya berguncang dan terangkat ke udara. Seolah-olah ada kejahatan dahsyat di awan yang menggunakan daya tarik tak terlukiskan untuk mengendalikan semua makhluk hidup. Bahkan gunung pendek tempat Suking dan Erniu berada pun bergetar akibat pengaruh kabut darah. Pada saat itu, pria dan wanita yang keluar dari kabut darah itu bagaikan penguasa langit dan bumi. Aura mereka sangat dahsyat dan menakutkan luar biasa. Pria itu bagaikan gunung, tinggi dan tegap, memancarkan aura penindasan yang kuat. Wajahnya menunjukkan tekad dan ketidakpedulian, dengan mata dalamnya bersinar dengan cahaya dingin dan kejam. Wanita itu sangat cantik bak peri, rambut panjangnya terurai tertiup angin sepoi-sepoi, pinggangnya ramping seperti ranting pohon willow, menonjolkan sosoknya yang mempesona. Sekilas pandang saja sudah cukup membuat jantung berdebar kencang tak terkendali. Kedua makhluk ini bukanlah manusia. Meskipun mereka sangat tampan dan cantik, keduanya memiliki sayap di punggung dan 3 mata. Mereka berpakaian persis sama, mengenakan jubah hitam yang disulam dengan benang emas. Benang-benang emas itu berkilauan di dalamnya, memancar keluar. Saat mereka bergerak, ruang di sekitarnya terbelah, meninggalkan retakan samar yang benar-benar menakutkan untuk dilihat. Mereka adalah Feng dan Lan Yao. Setelah keduanya muncul, Lan Yao tersenyum palsu dan melirik Suking dan Erniu di bawah. Namun, ketika pandangannya beralih,
pandangannya kembali tertuju pada Su Qing beberapa kali. Adapun Feng, dia menatap dari atas dan berbicara dengan tenang. Apakah kalian serangga tidak lari? Ekspresi Su Qing dan Erniu tampak muram, tetapi tidak ada gejolak di hati mereka. Sebaliknya, hati mereka dipenuhi dengan niat bertempur yang kuat. Karena pihak lain menolak untuk melepaskan mereka, meskipun mereka belum pernah bertemu dan tidak ada kebencian di antara mereka, karena niat membunuh itu ada, mereka harus melakukan serangan balik. Mereka berdua tidak ragu sedikit pun tentang adegan ini. Lagi pula, ini adalah era yang kejam, dunia di mana pertengkaran tidak hanya terbatas pada kebencian dan pertentangan. Pihak lain telah melakukan pengorbanan darah di wilayah ini dan mereka menerobos masuk. Ini jelas merupakan alasan mengapa pihak lain ingin membunuh. Su Qing tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kepribadiannya memang seperti itu dan dia tidak akan terlibat dalam adu mulut. Semua tindakannya terfokus pada pembunuhan. Pada saat itu, pandangannya menyapu kedua makhluk bukan manusia di udara. Sambil menganalisis ras mereka, dia juga mengamati mereka dan mencari kelemahan di tubuh mereka. Yang paling diperhatikannya adalah leher mereka. Namun, bagaimana mungkin sang kapten kehilangan keunggulan dalam adu kata-kata? Karena itu, dia mencibir. Kau benar-benar berpikir kau manusia burung hanya karena kau punya 2 sayap ayam. Ayam kecil bermata 3, bicaralah pada kakek dengan sopan. Begitu kapten berbicara, Lan Yao mengerutkan kening dan tatapannya menjadi lebih dingin, sementara ekspresi Feng menjadi gelap. Dia tiba-tiba melirik sekeliling Su Qing dan Erniu. Jadi, kau memasang beberapa jebakan di sini dan beberapa pembatasan yang kasar. Tak heran kau berani tinggal di sini dan bahkan menggunakan kata-kata untuk memprovokasi aku. Feng berbicara dengan tenang. Namun, meskipun ketiadaan semata memiliki beberapa trik, mereka tetaplah katak di dasar sumur. Kalian tidak mengetahui kebesaran langit dan bumi. Sambil berbicara, Feng berjalan menuju Su Qing dan Erniu. Dengan langkah ini, kabut darah di langit bergemuruh dan mereda. Adapun tanah, ia bergetar lebih hebat lagi. Bebatuan yang mengapung hancur serentak dan tekanan mengerikan melonjak. Dalam sekejap, lingkungan sekitar tampak seperti terpenjara. Semua hukum dan peraturan di sini seolah-olah memiliki kemauan sendiri. Itulah wasiat Feng. Saat serangan itu mengenai Su Qing dan sang kapten, ekspresi mereka berubah. Mereka mengerahkan basis kultivasi mereka dan berpura-pura melawan dengan sekuat tenaga. Feng memasang ekspresi acuh tak acuh, tetapi langkah kakinya tidak berhenti. Setelah dia melangkah kedua kalinya, langit retak seolah-olah akan hancur dan tanah berguncang. Gunung pendek tempat Su Qing dan Erniu berada tidak mampu menahan tekanan dan langsung runtuh. Ketika puing-puing berterbangan ke udara, Feng mengangkat tangan kanannya dan menekannya ke bawah. Seketika itu juga, tekanan besar berkumpul dari sekitarnya, meremas segalanya. Tekanan itu menyapu dengan dahsyat dengan momentum angin kencang yang menerbangkan dedaunan yang gugur, ingin menghancurkan segalanya. Batu-batu besar yang runtuh itu langsung berubah menjadi debu. Bahkan kekosongan itu terasa seperti tumpang tindih. Area ini seperti selembar kain yang ditumpuk dan dipenuhi lipatan, menenggelamkan Su Qing dan Erniu. Suara gemuruh terdengar. Sosok Su Qing dan Erniu telah hancur berkeping-keping, dan daging serta darah mereka berhamburan ke segala arah. Ekspresi Feng sama sekali tidak berubah. Seolah-olah membunuh 2 kultivator nihilitas sekaligus adalah hal yang wajar. Tepat saat dia hendak pergi, ekspresinya tiba-tiba berubah seketika. Pandangannya tertuju pada tempat yang telah dia serang sebelumnya. Begitu dia menoleh, rune yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkelebat di kehampaan di sekitarnya. Ada ratusan ribu rune ini. Mereka tidak muncul begitu saja, melainkan dari debu yang terbentuk akibat pecahannya bebatuan gunung. Mereka langsung menyelimutinya. Itulah batasan-batasan yang telah ditetapkan Su Qing sebelumnya. Setelah muncul, ratusan ribu rune pembatas itu berkedip 3 kali dan tiba-tiba meledak. Dengan suara yang memekakkan telinga, kekuatan pembatas tiba-tiba membentuk badai besar yang langsung menelan Feng. Namun, Feng tetap tampak acuh tak acuh. Jubah hitam di tubuhnya memancarkan gelombang energi emas. Ketika menyebar, gelombang itu benar-benar memblokir semua kekuatan pembatasan. Secercah ejekan muncul di matanya dan dia hendak mengangkat tangannya. Namun, pada saat berikutnya, muncul situasi yang menyebabkan ekspresinya berubah.
Sekitar 100 wajah aneh muncul di tengah keterbatasan yang telah berubah menjadi badai. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Wajah-wajah ini tampak menyeramkan dan semuanya menunjukkan keserakahan di mata mereka. Sudut mulut mereka terbelah memperlihatkan senyum jahat serta sejumlah besar gigi tajam. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang menakutkan. Mereka bersembunyi di balik pembatasan. Sekarang setelah pembatasan diaktifkan, mereka membuka mulut serempak dan meraung sambil langsung menuju ke arah Feng. Kecepatan mereka sangat tinggi dan dahsyat, meninggalkan jejak cahaya biru. Cahaya biru itu sebenarnya memungkinkan mereka untuk menembus langsung gelombang energi yang dipancarkan oleh jubah Feng. Mereka langsung mengeroyoknya dan menggigitnya dengan ganas. Apa-apaan ini? Hati Feng bergetar dan dia segera melakukan serangkaian segel tangan dengan kedua tangannya. Kultivasi pengumpulan jiwanya meledak secara eksplosif dan zat-zat seperti merkuri dengan cepat muncul di seluruh tubuhnya, mencoba menutupi wajah-wajah itu dan mencekik mereka sampai mati. Namun, tepat pada saat itu, Su Qing langsung muncul di udara di luar badai. Saat dia muncul, sudah ada 7 lentera yang berkelap-kelip di dalam tubuhnya. Kutukan api dunia bawah 7 lentera itulah yang menargetkan jiwa-jiwa. Saat mereka bersinar, mereka padam pada saat yang bersamaan. Kutukan itu langsung aktif dan mengenai Feng. Feng awalnya terhalang oleh badai pembatas dan kemudian terjerat oleh wajah-wajah aneh sang kapten. Meskipun kekuatannya menakutkan dan dia menghancurkan wajah-wajah itu, waktu yang dipilih Su Qing tepat dan kerjasamanya dengan sang kapten sempurna. Pada saat itu, di bawah letusan kutukan api dunia bawah, ekspresi Feng berubah drastis. Kekuatan penghancur menembus tubuh dan jiwanya seperti duri tajam. Saat rasa sakit yang hebat muncul, perasaan lesu pun ikut meningkat. Bahkan penekanan pada wajah-wajah aneh di luar tubuhnya pun tak dapat membantu memperlambatnya. Ekspresi wajah sang kapten yang aneh juga memanfaatkan kesempatan itu. Mata mereka menunjukkan kegilaan saat mereka langsung menghancurkan diri sendiri. Suara gemuruh terus bergema. Serangan terhadap tubuh dan jiwanya menyebabkan Feng berada dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, ia berasal dari tanah suci dan memiliki banyak cara. Serangan fatal seperti itu terhadap orang lain tidak cukup untuk membunuhnya. Tapi bagaimana mungkin jurus mematikan Su Qing dan sang kapten hanya berujung seperti ini? Sesaat kemudian, Su Qing mendekat. Saat seluruh tubuhnya bersinar, kekuatan mengerikan muncul dari tubuhnya. Tangan kanannya mengepal dan melayangkan pukulan. Pukulan ini menghancurkan kehampaan, menembus dunia, dan membentuk tubuh abadi. Pukulan ini membawa maksud untuk menjadi tak terkalahkan. Pukulan ini sangat mendominasi dan luar biasa. Itu adalah tinju kaisar tak terkalahkan milik Flame Mystic. Jika Flame Mystic ada di sini dan melihat pemandangan ini, dia pasti akan merasa ngeri. Saat itu, selama pertempuran dengan Flame Mystic, Su Qing sangat memperhatikan seni ilahi ini. Dia mensimulasikannya secara diam-diam selama pertempuran dan memahaminya di sepanjang jalan. Pada saat ini, dia akhirnya menampilkannya dengan semua aura agungnya. Di bawah pukulan itu, ekspresi Feng berubah lagi. Namun, Su Qing dan jurus-jurus mematikan sang kapten tetap berlanjut. Su Qing telah mempelajari kegilaan dari sang kapten, dan sang kapten tentu saja mempelajari sesuatu dari Su Qing. Apa yang telah ia pelajari dari Su Qing adalah untuk tetap diam jika ia tidak bertindak, tetapi jika ia bertindak, ia harus mengerahkan seluruh kekuatannya dan membunuh sekaligus. Oleh karena itu, pada saat jurus tinju kaisar abadi Su Qing meledak, sebuah tangan kerangka biru menerobos kehampaan dan muncul di belakang Feng, mencengkeram jantungnya dengan ganas. Tangan kurus berwarna biru ini sangat menyeramkan, seolah-olah itu adalah benda dari dunia lain. Setelah menembus kehampaan, jeritan melengking yang tak terhitung jumlahnya terdengar darinya, mengguncang pikiran dan memengaruhi emosi. It membuat orang secara naluriah merasakan rasa takut dan teror yang tak bisa dihentikan. Baik tubuh maupun jiwa gemetar. Niat untuk membusuk pun muncul, seolah-olah tangan kerangka ini adalah milik dewa kematian, yang membawa kemalangan tak terhindarkan dengan sentuhannya. Dalam sekejap mata, tangan kerangka biru ini menembus segalanya dan melepaskan kekuatan pemusnahan dan kerusakan jiwa bersama dengan Su Qing. Semua ini terdengar lambat, tetapi kenyataannya, itu terjadi dalam sekejap. Bagi Feng, kemenangan berada dalam genggamannya beberapa saat yang lalu, tetapi di saat berikutnya, dia berada dalam krisis hidup dan mati.
Perubahan itu begitu besar sehingga menyebabkan napasnya menjadi terburu-buru. Hal ini terutama terjadi pada tangan kerangka di punggungnya, yang membuat bulu kuduknya berdiri. Namun, pengalaman tempurnya juga sangat kaya. Terlebih lagi, untuk dapat bergabung dalam rencana Tanah Suci kali ini, dia tentu saja merupakan talenta luar biasa di Tanah Suci. Oleh karena itu, pada saat kritis ini, dia membuka mulutnya dengan tegas dan meludahkan sesuatu. Benda ini awalnya hanya berukuran 1 inci, tetapi dengan cepat tumbuh menjadi 10 kaki. Letnan itu adalah seorang prajurit berbaju hitam. Sederhana dan berat, tanpa tanda rune atau ukiran dekoratif, benda itu tampak biasa saja. Namun, bangunan itu memancarkan aura kuno dan mendalam, seolah-olah telah terendam dalam sungai waktu selama berabad-abad yang tak berujung. Dalam sekejap, bangunan itu tampak membentuk banyak sisi, menjaga segala arah. Ia secara langsung menahan jurus tinju kaisar tak terkalahkan milik Suking, tangan kerangka biru sang kapten, badai di sekitarnya, penghancuran diri para tokoh, dan letusan kutukan api dunia bawah. Suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar. Saat dunia berubah warna, kekuatan dahsyat meletus keluar. Suking dan sang kapten juga gemetar dan terdorong mundur, berhenti hanya ketika mereka berada ratusan kaki jauhnya. Pada saat yang sama, cahaya merah menyala menyambar di tempat Feng berada. Sesosok berwarna merah darah melesat keluar dari sana dan dengan cepat melarikan diri sejauh 1000 kaki. Saat ia melarikan diri, lampu merah yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah, menghalangi semua upaya pengejaran. Ekspresi Suking dingin. Mata sang kapten dipenuhi kegilaan saat ia menatap tajam ke arah Feng yang muncul setelah cahaya darah berhenti 1000 kaki jauhnya. Di saat-saat terakhir, Feng tidak hanya menggunakan perisai luar biasa itu, tetapi dia juga menggunakan seni rahasia. Hanya dengan begitu dia memaksa Suking dan Erniu mundur dan melarikan diri. Namun, ia telah membayar harga yang sangat mahal untuk hal ini. Dia telah kembali ke tempat temannya berada. Namun, dia tidak terlalu dekat. Sebaliknya, dia berada ratusan kaki jauhnya. Perutnya bergemuruh dan dia memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat dan ekspresinya muram, seolah-olah energi vitalnya telah rusak. Saudara Taois Feng, mengapa Anda bahkan tidak mampu menekan 2 kultivator nihilitas? Lan Yao, yang berada ratusan kaki jauhnya, belum bergerak. Pada saat ini, matanya sedikit berkedip. Meskipun terkejut, dia menahannya dan perlahan berbicara. Rekan Taois Lan, mengapa kau bertanya padahal kau sudah tahu jawabannya? Kau juga melihat serangan kedua bocah ini. Mereka bukan orang biasa dan sangat mahir dalam serangan gabungan. Dan kata-katamu itu tidak lebih dari upaya untuk memprovokasi saya, ingin melihat kartu truf apa yang saya miliki. Tidak perlu menggunakan trik seperti itu. Feng menjawab dengan muram. Lan Yao terkekeh. Saudara Taois Feng, Anda terlalu paranoid lagi. Saya hanya mengatakan itu secara santai. Kerja sama kita belum berakhir. Mengapa saya melakukan hal seperti itu? Feng mendengus dingin dan tidak menjawab. Dia tidak terkejut bahwa Lan Yao tidak membantunya sebelumnya. Hubungan mereka hanya sebatas kerja sama. Namun, karena ia sekarang berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan, pihak lain masih mengejeknya, mencoba memprovokasinya lebih lanjut, sehingga ia menjadi kurang sopan dalam berkata-kata. Namun bagi Suking dan Erniu, kini ia menanggapinya dengan lebih serius. Sebagai kultivator tanah suci dan kultivator pengumpulan jiwa, meskipun kultivasinya telah disegel setelah turun ke sini dan dia hanya dapat menampilkan kekuatan 2 dunia, di matanya, bahkan jika kultivator nihilitas memiliki beberapa kartu truf, dia masih dapat menghancurkan mereka hanya dengan mengangkat tangannya. Namun sekarang, situasinya berbeda. Orang yang memiliki pemikiran serupa sebelumnya tentu saja adalah rekannya. Oleh karena itu, wanita bernama Lan Yao hanya menonton dan tidak menyerang bersama. Jelas, pada saat itu, dia juga berpikir bahwa pada level ini, akan mudah bagi Feng untuk menekan mereka. Tidak mengherankan jika keduanya bersikap seperti ini. Jika mereka menghadapi para ahli pengumpulan jiwa Wanggu, keduanya tidak akan terlalu meremehkan mereka. Namun, tingkat kultivasi Suking dan sang kapten tampak seperti berada di tahap pertama nihilitas, bagaimanapun mereka melihatnya. Dalam hal ini, meskipun mereka tidak ceroboh, mereka juga tidak akan menganggapnya sebagai ancaman serius.
Namun, apa yang terjadi di depan mereka menimbulkan gelombang hebat di hati mereka. Kedua orang ini jelas bukan orang biasa di Wanggu, bahkan di Tanah Suci, mereka akan dianggap sebagai orang pilihan surga. Bukankah rekan Taois Lan suka membunuh orang pilihan surga? Mengapa kita tidak menyerang bersama? Tatapan Feng berkedip. Dia menatap Suking dan Erniu sebelum mengirimkan suaranya ke Lan Yao. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Mereka manusia. Wajar jika umat manusia memiliki orang-orang pilihan surga seperti itu. Lan Yao tersenyum. Mengenai penyerangan bersama, rekan Taois Feng lah yang mengambil inisiatif untuk menyerang kedua orang ini. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Namun, karena kerjasama kita, saya dapat membantu Anda ketika waktunya tepat. Mata Feng berbinar saat ia menatap Suking dan Erniu lagi. Tiba-tiba ia melambaikan tangan kanannya, seketika itu juga, suara berdengung terdengar di sampingnya dan awan hitam muncul. Awan hitam ini terbentuk dari kelabang hitam seukuran lengan dengan totem wajah hantu di punggungnya. Banyak sekali suara-suara buas yang tak tertandingi berkumpul menjadi satu. Suara-suara itu sangat tajam dan bahkan terdengar menusuk telinga. Jumlah mereka tidak kurang dari ratusan ribu. Setelah mereka muncul, dengan lambaian tangan pemuda itu, mereka membentuk kelompok besar dan menuju ke arah Suking dan sang kapten. Bayangan mereka menutupi area tanah yang luas, memberikan kesan penindasan. Momentum mereka sungguh mencengangkan dan menakutkan. Namun, saat mereka bergegas mendekat, sang kapten tiba-tiba mengangkat tangannya. Seketika, cahaya biru di sekitarnya yang telah disembunyikannya bersinar dari segala arah dan naik ke udara. Kemanapun ia lewat, kekuatan es akan meletus, membekukan dunia dan menyegel segala sesuatu. Kelabang hantu di barisan terdepan adalah yang pertama kali merasakan dampaknya dan kecepatan mereka langsung menurun. Namun, bukan hanya keganasan mereka tidak berkurang, tetapi malah meningkat. Mereka mendesis dan menyemburkan api yang menyebar ke segala arah. Meskipun kekuatan es sangat besar, jumlahnya terbatas. Sementara itu, jumlah kelabang hantu sangat banyak, mengubah sekitarnya menjadi lautan api saat mereka menyemburkan kobaran api. Namun, begitu mereka bertabrakan, bayangan tak berujung menyebar di tanah. Sasarannya adalah bayangan awan serangga yang dibentuk oleh kelabang-kelabang itu. Teknik penguasaan bola pun muncul. Sesaat kemudian, Suking dan sang kapten bergegas keluar dari kiri dan kanan, langsung menuju ke arah Feng. Feng jelas memperlakukan Suking dan Erniu sebagai kultivator dengan tingkat kultivasi yang sama setelah mengalami kekalahan sebelumnya. Oleh karena itu, saat dia mengaktifkan kelabang hantu ini, basis kultivasi di dalam tubuhnya meledak. Dua gumpalan api hitam muncul dari bahunya. Masing-masing dari mereka memiliki dunia besar yang berkelebat di dalam diri mereka, memancarkan aura menakutkan yang memenuhi sekitarnya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah terdapat 3 gumpalan api hitam di lengan dan kepalanya. Namun, ketiga gumpalan api ini tampak redup, seolah-olah tertutup lapisan kabut atau tertutup rapat. Hal yang sama juga berlaku untuk dunia-dunia besar di dalamnya. Akumulasi jiwa 5 dunia. Suking menarik napas dalam-dalam. Mengapa ketiga dunia itu disegel? Hati sang kapten juga bergetar. Namun, keraguan dengan cepat muncul. Dia bertukar pandangan dengan Suking dan tidak memperlambat langkahnya. Saat mereka bergegas mendekat, keduanya menggunakan kemampuan ilahi mereka masing-masing. Seluruh tubuh sang kapten memancarkan cahaya cemerlang yang belum pernah terjadi sebelumnya, menerangi langit. Orang bisa samar-samar melihat bahwa itu seperti sebuah dunia yang luas. Adapun Suking, 40 juta benang jiwa muncul dan dengan cepat membentuk dunia besar yang telah ia wujudkan ketika bertarung dengan Flame Mystic. Dunia ini megah dan terdapat 100 pilar ilahi ilusi yang menopang langit. Kekuatan 3 otoritas ilahi sangat luar biasa dan kehebatan dunia sepenuhnya ditampilkan. Bersama dengan kapten, dia menyerang Feng. Melihat ini, ekspresi Lan Yao di kejauhan menjadi lebih serius dari sebelumnya. Feng pun demikian. Pupil matanya menyempit, tetapi niat membunuh di matanya semakin menguat. Seperti yang diharapkan dari orang-orang pilihan surga, mereka sebenarnya dapat menampilkan dunia akumulasi jiwa saat berada dalam ketiadaan. Baiklah, akan kubiarkan kau melihat akibat dari menyinggung orang yang berkuasa. Saat dia berbicara, 2 dunia besar di pundak Feng bergemuruh dan muncul di luar, menekan Suking dan sang kapten. Pada saat yang sama,
dia menarik napas dalam-dalam dan cahaya perak muncul di mulutnya. Cahaya itu dengan cepat menyebar ke wajahnya dan menutupi seluruh tubuhnya dalam sekejap, mengubahnya menjadi manusia perak. Setelah itu, cahaya perak melesat seperti pisau tajam dan melesat ke segala arah. Tekanan mengerikan menyebar dari tubuhnya. Saat cahaya perak menyentuh dunia besar yang terbentuk dari benang jiwa Suking, dunia besar itu benar-benar bergetar dan menunjukkan tanda-tanda pemisahan. Hal yang sama juga terjadi pada dunia cahaya biru yang diciptakan oleh sang kapten. Kekuatan cahaya ini dapat dilihat dari sini. Cahaya tanah suci, adik muda, mari kita segera mundur. Mata sang kapten tiba-tiba menyipit saat ia berteriak tanpa sadar dan segera mundur. Ketika Suking mendengar kata-kata itu, ekspresinya berubah. Meskipun dia tidak tahu apa maksudnya, bobot dari istilah tanah suci tentu saja sangat besar. Namun, dia tetap merasa ada yang janggal dengan ucapan kapten itu. Menurut pemahamannya tentang sang kapten, dia tidak mungkin mengucapkan kata-kata seperti itu. Lagi pula, mereka masih memiliki banyak kartu truf, dan mereka bahkan memiliki jenazah kaisar. Kakak senior seharusnya punya rencana, Suking termenung. Namun, di permukaan, dia berpura-pura terkejut dan segera melarikan diri. Dia benar-benar tahu tentang cahaya tanah suci. Menarik, Feng, yang telah berubah menjadi manusia perak, mencibir. Tubuhnya seketika menghilang dan muncul kembali di depan Erniu, menamparkan. Cahaya biru di luar tubuh Erniu langsung padam. Tubuhnya tampak seperti telah terhapus dan menghilang. Tatapan Feng melesat dan dia menghilang lagi. Namun, ketika dia muncul kali ini, dia berada di depan Suking yang sedang mundur dengan cepat. Dia menyerang dengan telapak tangannya lagi. Tekanan mengerikan menyelimuti tubuh Suking dan dunia benang jiwa yang luas di depannya runtuh. Telapak tangan itu menembus segalanya dan mendarat di dadanya. Dengan suara dentuman keras, tubuh Suking terlempar ribuan kaki jauhnya. Wajahnya pucat tetapi dia tidak mengalami luka yang terlihat. Armor agung mistik surga di tubuhnya berkilauan, ditambah dengan kepala Jiuli yang bergerak di sekitarnya, serta kehadiran tubuh magus leluhur. Ditambah lagi dengan peningkatan fisik yang diperoleh dari simulasi tinju kaisar tak terkalahkan milik Flame Mistik, yang semuanya memperkuat pertahanan fisiknya hingga ke tingkat yang menakutkan. Kali ini, Feng benar-benar terkejut. Pembelaan seperti itu, mari kita lihat apakah hukum dapat menyakitimu. Feng mendengus dingin dan meraih langit. Seketika, benang-benang yang tak terhitung jumlahnya muncul begitu saja dari udara dan mengerucut rapat di sekelilingnya, membentuk jaring besar. Jaring ini dibentuk oleh hukum-hukum. Sesaat kemudian, di bawah cahaya perak, masing-masing berubah menjadi perak dan menyebar ke segala arah. Dimanapun itu lewat, semuanya dipotong. Suking mengerahkan seluruh kultivasinya dan kekuatan pertahanannya meledak hingga batas maksimal. Dia langsung terkena jaring besar dan terdengar suara robekan, tetapi tubuhnya justru menunjukkan tanda-tanda mampu menahannya. Namun, dia tetap terlempar. Tidak jauh dari Feng, saat jaring besar menutupi segalanya, kapten yang bersembunyi di kehampaan terpaksa keluar. Namun, begitu dia muncul, dia langsung hancur, berubah menjadi cacing biru yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi tangan bertulang itu dan langsung menuju ke arah Feng dengan kecepatan yang mencengangkan. Makhluk itu tampak meledak dengan segala kekuatannya saat kecepatan dan auranya meningkat ke tingkat yang mengerikan, dengan mudah menembus cahaya perak. Setelah mendekati Feng, tangan kurusnya mencengkeram dengan ganas dan semua cacing membuka mulut mereka, menyemburkan udara dingin. Melihat cahaya tanah sucinya benar-benar telah hancur, Feng terguncang. Meskipun dia sempat menangkis serangan tangan bertulang itu, dia tidak bisa menghentikan udara dingin yang menyelimuti semuanya. Udara dingin yang tak berujung langsung menyelimutinya, menyebabkan sosoknya terhenti. Niat membunuh terpancar di mata Suking. Pada saat ini, tanpa ragu-ragu ia mengangkat tangan kanannya dan sebuah belati berwarna darah muncul. Sebuah wajah jahat terwujud di belati itu dan ia menggunakannya untuk menebas ke depan dengan kuat. Terdengar suara robekan. Jaringan hukum itu terbelah oleh belati. Sesaat kemudian, tubuh Suking muncul di belakang Feng dalam sekejap. Belati itu menebas lehernya dengan ganas. Ekspresi Feng berubah drastis. Pada saat ini, Lan Yao, yang sedang menyaksikan pertempuran ini, menyipitkan matanya dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Seketika itu juga,
Kelopak bunga muncul di sekitar tempat Su Qing dan Erniu bertarung melawan Feng. Lan Yao sendiri juga melangkah maju dan hendak tiba. Namun, bagaimana mungkin Su Qing dan sang kapten tidak waspada terhadap Lan Yao? Hampir seketika Lan Yao bergerak, duri biru tiba-tiba muncul di depannya dan menyerang tanpa ampun. Pada saat yang bersamaan, kelabang hantu di kejauhan yang sedang menyemburkan api ke arah cahaya biru tiba-tiba berhenti dan mengubah arah, langsung menuju ke arah Lan Yao. Mereka telah dikendalikan oleh Little Shadow. Cahaya biru itu juga melesat ke langit pada saat ini, berubah menjadi penghalang yang menyelimuti Lan Yao.